Operasional truk-truk pengangkut material yang mondar-mandir di kota Denpasar dan Badung mengakibatkan arus lalu lintas atau lalin krodit dan macet. Terlebih truk-truk tersebut melaju di tengah jalan dan konvoi. Pantauan di lapangan, truk yang membawa material bangunan seperti galian C memadati jalan-jalan sejak dini hari. Jumlahnya kian bertambah menjelang siang dan sore hari. Mereka melaju bukannya di bagian pinggir jalan, namun di tengah sehingga menghalangi kendaraan lain yang juga melaju bersamaan. Warga Denpasar, Nyoman Sumerta, mengaku sering terganggu dengan truk-truk material yang konvoi saat jam kerja maupun pulang kantor. Menurut dia, truk-truk melaju di bagian tengah jalan sehingga kendaraan yang mengikuti dari belakang menjadi ikut pelan-pelan. Hal ini menyebabkan kondisi berlalu lintas di kota Denpasar jadi terganggu. Pria yang bekerja di toko bangunan itu berharap agar pemerintah mencari solusi yakni melarang truk-truk material bangunan melaju pada pagi, siang, maupun sore hari. Mereka harus diatur agar melaju pada malam hingga dini hari sehingga tak mengganggu arus lalin. Sedangkan pengamat kebijakan publik, Anak Agung Alit Wiraputra, yang juga mantan Ketua Kadin Bali, menyebut pemerintah harus berani melarang truk melintas pada pagi hingga sore hari. Tujuannya tentu memperlancar arus lalin di kota Denpasar yang memang sangat padat, terutama saat jam kerja dan pulang kantor. Menurut dia, tanpa bertindak tegas terhadap truk material, dia yakin kondisi lalu lintas di kota Denpasar kian krodit seirama dengan bertambahnya jumlah kendaraan. Alit Wiraputra menyebut untuk menambah ruas jalan di Denpasar dan Badung memang tidak memungkinkan karena penataan kota keburu amburadul. Dia juga menyarankan pemerintah agar memperbanyak arus satu arah di kota Denpasar sehingga kendaraan yang melaju bisa lebih lancar. Pemerintah masih berpeluang memperbaiki moda transportasi di Denpasar dan Badung, asalkan ada kemauan. Jangan biarkan kemacetan menjadi kado buruk bagi pariwisata Bali. Buat jalan baru dan sebagainya itu membutuhkan waktu. 1 tahun ini enggak keburu dia. Jadi ya, tegas dulu buat peraturan dulu yang tegas, tegakkan peraturan itu. Sementara ke depannya untuk mengantisipasi itu baru kita buat jalan baru. Jalan tol juga kan belum selesai tahun depan, mungkin 2 tahun lagi. Kemudian kita eliminasi lagi dan juga kalau memang diperlukan dan sangat diperlukan ketegasan ini juga untuk membuatkan rekayasa lalu lintas ini. Selain dia dikandangkan dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam itu, rekayasa juga di mana jalur-jalur yang memang harus dijadikan satu jalur. Seperti Renon ini kan walaupun dia padat tapi kan tidak macet karena dia 70% jalan besarnya itu satu jalur. Nggak apa-apa dan kelihatannya juga teman-teman di Denpasar yang pelaku usaha di Denpasar sudah menikmati kok tuh. Buktinya Renon, Raya Puputan masih secara ekonomi tetap tumbuh. Tetap tumbuh dan sangat tumbuh walaupun dia hanya satu jalur. Nah, begitu juga di daerah padat, Seminyak, Canggu dan sebagainya itu harus dibuat jadi satu jalur. Kalau di Seminyak sebenarnya gampang, dari Raya Kerobokan putar ke Peti Tengah kembali lagi begini sudah bisa. Begitu juga di Canggu. Doplang Suyatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.